Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kompas 9 akan mempresentasikan diskusi kami tentang struktur politik dan ekonomi masa parlementer. Materi yang akan kami bawakan yaitu Kabinet Juanda dan persaingan finansial ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Farida Tubaiba, nomor absen 21 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Diris Kanyuti Farah, nomor absen 11 sebagai pemateri. Baik, menuju ke materi yang pertama yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Juanda periode 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan kabinet ketujuh yang memimpin Indonesia semasa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda, Kartawijaya ini menjalankan program kerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959. Juanda sendiri adalah sosok administrator yang ideal jika dibandingkan negarawan lainnya. Hal ini karena Juanda dikenal sebagai sosok non-partai yang tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan partai politik manapun. Selain itu, meskipun Juanda sangat menghormati Soekarno maupun kelompok militer, ia tidak begitu tunduk kepada keduanya. Kerja Kabinet Juanda: 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Menormalisasikan keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar atau KMB. 4. Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya. Dan yang kelima, mempercepat proses pembangunan. Salah satu prestasi Kabinet Juanda yang terkenal adalah dicetuskannya Deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi penegasan kembali batas wilayah perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai merugikan keamanan dalam negeri. Selain mencatatkan deklarasi Juanda, Kabinet Juanda juga berhasil dalam menjalankan berbagai program kerja, termasuk 1. Membentuk Dewan Nasional, 2. Mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS, 3. mengadakan MUNAS. Kabinet Juanda resmi berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Ada beberapa penyebab yang memicu keruntuhan Kabinet Juanda sekaligus sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu 1. Banyaknya kepentingan antara golongan dan partai politik yang ada di dalam pemerintah. 2. Banyaknya peristiwa politik yang menggambar kepentingan masing-masing kelompok di tubuh konstituen. 3. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. 4. Ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet ini bermanfaat. Materi yang kedua adalah persaingan finansial ekonomi atau PINEK. Kebijakan PINEK adalah untuk melakukan renegosiasi perjanjian KMB terutama masalah utang dan hubungan Uni Indonesia Belanda. PINEK dibentuk untuk menyelesaikan masalah ekonomi antara Belanda dengan Indonesia di masa Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Swiss. Rencana tujuan PINEK sebagai berikut. 1. Persetujuan PINEK hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan PINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Tidak boleh diikat perjanjian lain antara kedua belah pihak. Pemerintah Belanda enggan mau menandatanganinya. Akhirnya Indonesia mengambil pihak dengan mengaku Uni Indonesia Belanda dilakukan di bulan 11 Februari 1906. Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB tanggal 3 Mei 1956. Salah satu penyebab Indonesia membatalkan hasil KMB adalah karena semua hutang bekas Hindia Belanda dipukul RIS. Saat Indonesia membatalkan KMB pada 1956, Indonesia telah membayar 4 miliar gulden. Dampaknya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi
Sekian presentasi dari kelompok 9. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. See you. Bye. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.